Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kak Laras Tazkia. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran kelas 4, yaitu tema 8 subtema 1 tentang cerita fiksi. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Adik-adik, amatilah gambar berikut. Pada gambar adalah sebuah potret kehidupan pedesaan. Adik-adik hidup di desa atau di kota. Nah, Udin dan keluarganya berasal dari Jawa Barat. Pernahkah kalian berkunjung ke Jawa Barat? Apakah kalian tahu? Di sana ada sebuah wisata Telaga Warna. Pernahkah kamu mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Jika belum, mari kita baca kisah tentang asal mula Telaga Warna. Dahulu kala, di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu ya cerita asal mula Telaga Warna. Cerita tersebut merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi itu cerita rekaan atau hayalan pengarang. Selain cerita rakyat, cerita fiksi dapat berupa novel dan cerita pendek. Jadi, ciri-ciri cerita fiksi yaitu ceritanya bersifat hayalan. Unsur-unsur intrinsik yang membangun cerita fiksi yaitu ada 6. Yaitu yang pertama, tema. Tema merupakan persoalan utama dalam suatu cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pemeran atau pelaku dalam cerita. Tokoh itu terbagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Yang ketiga adalah watak. Watak adalah sifat pelaku atau pemain dalam cerita. Misalnya, watak tokoh, pemarah, pendiam, periang, penolong, dan sebagainya. Yang keempat, alur atau plot.
yaitu rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Alur terbagi menjadi 3, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima adalah latar atau setting, yaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Dan yang terakhir, amanat. Amanat itu pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karangannya. Setelah kita mempelajari unsur-unsur intrinsik yang membangun cerita fiksi, kali ini kita akan membahas jenis-jenis cerita fiksi. Jenis-jenis cerita fiksi itu ada 7. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca ataupun pendengar. Contohnya, cerita Sikabayan dari Sunda, Lebay Malang dari Sumatera, dan Pak Banjir dari Jawa. Yang kedua, mite atau mitos adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa atau peri. Contohnya yaitu cerita Ratu Pantai Selatan, Dewi Sri, dan Nyi Roro Kidul. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh hewan yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya, cerita kancil dan buaya, monyet yang rakus. Yang keempat, legenda. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya, cerita Rawa Pening, Gunung Tangkuban Perahu, asal mula Danau Toba. Dan yang kelima, sage. Sage adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya, cerita Ken Arok, Calon Arang, dan Lutung Kasarung. Yang keenam adalah cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contohnya, cerpen-cerpen anak pada majalah ataupun surat kabar. Dan yang ketujuh, novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya, Kiko Kucing yang Lucu, karya Hamidah Zundus Papate. Sekian video dari Kak Laras. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semangat belajar adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.